ujian sekolah ya. Di layar Anda nampak jelas nggak ini? Nampak jelas di layar Anda? Halo, Assalamualaikum. Kecil, kecil ya. Tadinya saya ingin munculkan semuanya ada, jadi tidak per layar, Anda kerjakan dulu ya. Oke, kalau gitu solusinya karena kalau terlalu kecil ya. Nah, ini. Kalau ini lihat jelas. Ya, satu aja lah. Saya tampilkan satu slide. Kita coba kalau bisa. Kalau yang ini terlalu kecil. Oke. Ya, silakan aja nih. Satu soal dulu ya.
Jawab, berapa hasilnya? Yang C ya. Di kehadiran 17 orang, 16 orang yang masuk. Ya, apa-apa. Biasanya banyak anak-anak. Pada kemana? Oke ya. Nah, syarat yang pertama dalam akar ini, dalam akar itu adalah X kuadrat minus X min 12 ini dia harus lebih besar sama dengan lebih besar 0 ya. Nah, kan kita bisa faktorkan. Ini min 4 plus 3. Kalau kita lihat batasnya kan X sama dengan 4 dan X sama dengan min 3. Nah, ini kalau untuk lebih dari JGD dapat X-nya kurang dari min 3 atau X-nya lebih dari 4. Nah, ini satu syarat pertama. Dengan melihat syarat akar ya. Kemudian berikutnya kita kuadratkan dari bentuk aslinya akar X kuadrat minus X min 12 kurang X minus 2. Nah, kalau kita kuadratkan ini dia punya sifat seperti ini ya. Nah, ketemunya begini. Kurang dari X minus 2 kuadrat ya. Kalau kita ambil maka di sini ketemunya adalah X kuadrat minus X minus 12 kurang dari X kuadrat minus 4X plus 4 atau didapat 3X ya kurang dari 16. Berarti X-nya kurang dari 16 per 3 ya, ini satu. Tapi dia harus lebih besar dari 0. Dia harus lebih besar dari 0. Jadi tambahannya lagi dan dia harus lebih besar dari 0. Nah, kalau kita buat garis bilangan ada 3 syarat ini kita pakai. Jadi 3 syarat ini yaitu yang batas pertama adalah minus 3, kemudian batas berikutnya adalah 4, kemudian batas berikutnya 0 dulu ya. 0, batas berikutnya adalah 16 per 3 atau 5 per 3. Nah, kurang dari ini 1, kemudian lebih dari 4 ke sini, kemudian antara lebih besar pada 0 dan kurang dari 16. Maka hasilnya adalah ini dia yang paling banyak hasilannya. Nah, 4 kurang dari X kurang dari 16 per 3. Atau 4 kurang dari X kurang dari 5 per 3. Maka jawaban yang benar adalah di CK, benar ya. Itu jawabannya. Jadi sifat yang pertama dengan akar, sifat yang kedua akar kalau dikuadratkan untuk ketidaksamaan ya, untuk ketidaksamaan maka dia berlaku batas minimalnya 0, tidak mungkin dia masukkan negatif. Kita lanjutkan. Nah, ini silakan, ini mengenai fungsi logaritma. Grafik mana yang paling tepat?
Oke, mana hasilnya? Yang sudah? Fungsi logaritma semuanya ya. Ya bisa, itu kan titik-titik penilaiannya sudah ada, tinggal masukkan saja, bisa dicoba seperti itu. Mana yang paling tepat? Ada 2 titik, ada 3 titik ya. 2,0, 3,1, dan 5,2. Tinggal masukkan aja kalau mau cepat seperti itu. Yang B ya, ini coba api uji ya. Karena ini kan PG, kecuali kalau disuruh menggambarkan, maka dia punya asimtot. Asimtotnya adalah X min 1, X sama dengan 1 ya. Jadi asimtot ini asimtot nih. Ini garis asimtot. Asimtot ini didapat dia karena X min 1-nya itu tidak akan mungkin dipotong ya. Jadi X min 1 sama dengan 0, maka garis X sama dengan 1. Jadi grafik ini berapapun, dia tidak akan pernah memotong X sama dengan 1. Semakin X-nya mendekati 1, kesimpulan semakin X mendekati 1, jadi asimtotnya semakin X mendekati 1, maka nilai Fx-nya, Fx ini dia akan semakin mendekati negatif tangga. Jadi gambarnya kita bisa lihat gambarnya dia menukik terus ke bawah merapat kepada 1, semakin mendekati 1 X-nya, maka nilainya akan semakin mendekati negatif 3. Tapi tidak pernah berpotongan, maka dikatakan asimtot ya. Nah, mana yang tepatnya? Ya. Kalau kita lihat, nah ini kalau yang B ini kan X min 1-nya tidak di dalam kurung ya. Jadi kalau kita masukkan X-nya sama dengan 2, 0. Kalau kita masukkan 3, ya kalau 3 berarti, nah ini kesalahannya kalau kita masukkan 3, maka ketemunya di sini adalah 2 log 3 ya. 2 log 3 dikurang 1. Harusnya dia menghasilkan 1 kan. Dia menghasilkan 1 kalau X-nya 3. Nah ini ketemunya tidak 1. Nah ini salah. Logikanya ini harus 2. Kalau ini mau jadi 2, maka dia 2 log 4. Jadi yang B tidak mungkin jawabannya itu. Jadi B tidak mungkin jawabannya. Ya, salah. Jadi yang mana? Yang tepat jelas X min 1 yang kita pakai sebagai asimtotnya antara A dan E. Kalau A kita masukkan X-nya 2, X-nya 2, kan ketemu 0. Jadi kalau sini titik sini ya, titiknya adalah 0,2, 2,0, maka kita masukkan terhadap A, Y sama dengan 2 log X min 1. Jadi kalau X-nya ini kan Y sama dengan 2 log X-nya adalah 2 ya. 2 kurang 1. Jadi ketemunya 2 log 1. 2 log 1 kan 0, benar berarti ya. Kemudian yang titiknya yang 3, berarti kita masuk ke 3,1. Maka ketemu Y-nya adalah 2 log 3 kurang 1, maka ketemunya adalah 2 log 2. 2 log 2 kan 1, benar ya. Yang terakhir adalah 52, maka kita ketemu Y sama dengan 2 log 5 kurang 1, maka ketemunya 2 log 4. 2 log 4 ini kan 2 log 2, maka 2 kali 2. Benar, maka jawabannya pasti adalah A. Itu kita menggunakan cara coba-coba. Fungsi seperti ini memang kita lebih praktis menggunakan cara coba-coba, karena pada akhirnya kita menentukan grafiknya juga yang jelas mana dia basisnya ya, ketemunya basis, ada basis 2, ada basis 3 ya. Lebih praktis seperti itu. Kalau Anda ingin menggambar grafik mana dari grafik ini, apa persamaannya, maka yang Anda lihat adalah basis dilihat dari 2-nya ya, memotong sebuah X ya. Kalau dia memotong sebuah X, Y-nya 0 kan. Kalau dia memotong sebuah X, Y-nya 0. Maka tetap aja di fungsi ini harus kita lihat. Tapi yang pokoknya yang kita lihat adalah asimtotnya, dari asimtotnya X sama dengan 1 itu berawal dari X min 1 sama dengan 0, bukan X kurang 1, X1-nya di luar ya. Itu untuk yang soal nomor 2. Nomor 3-nya ini, nah silakan ini. Nah, ini sederhana saya kira, fungsi komposisi. Silakan.
Oke, apa hasilnya? Oke ya, kita lihat, kita mulai dari GOF dulu. GOF X-nya ini harus belajar lagi. Fx ya. Ini berarti G, Fx-nya adalah 2x. 2. Nah, ini sifat fungsi pecah ya. 2x ditambah 3 per x minus 5. Ya, y-nya sendiri 3x, berarti 3 kali 2x ditambah 3 per x minus 5. Ini kurang, ini tambah 1 ya. Ini kalau kita jadikan nah, ini kan x min 5 per x min 5 ya. Hasilnya adalah x min 5. Ini adalah 7x plus 4. Ada sifat dari fungsi komposisi, fungsi pecah ya. Kalau ini fungsi pecah, maka inversenya adalah minus dx ya, ditambah b per c minus a. Sehingga dari situ kita dapat GOF inversenya. Ini yang terakhir, ini berarti 5x plus 4 per x minus 7. Mana tepat? Ya, jawabannya adalah C. Ya. Oke, soal berikutnya ini mengenai pertidaksamaan eksponen. Silakan. Oke, apa hasilnya? Oke, kita coba ya. Sifat dari pertidaksamaan eksponen juga di kelas 5 sebagai basisnya. Nah, kita lihat pangkat negatif x, satu lagi pangkat negatif 2x, maka pasti kuadrat ini karena dia pangkat ganda tentunya ya. Kita mulai dari yang 5 pangkat minus 2x, ini kalau ditambahkan jadi kali. Ya, 74, nah ini 5 pangkat minus x, kurang 3 lebih sama dengan 0 ya. Ini kan jadi 25, nah ini kan sama saja dengan 5 pangkat minus x pangkat 2, ini tambah 74, 5 pangkat minus x kurang 3 lebih sama dengan 0 ya. Ini kalau kita misalkan sebagai P, maka ini 25 P kuadrat ditambah 74 P kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, ini bisa kita faktorkan. Ini bisa faktorkan 25 P, P ini plus 3, ini minus 1 lebih besar sama dengan 0 ya. 25 P ini kalau kita jadikan P-nya berarti sama dengan 1/25 ya. Ini kalau kita lakukan P-nya sama dengan min 3. Nah, ini yang P sama dengan min 3 itu nggak akan mungkin kita dapatkan pembatas X-nya karena kan P-nya 5 pangkat.
Artinya apa? Artinya ini kita tidak gunakan yang ini. Maka yang kita gunakan tetap acuannya dari P kurang dari min 3. Nah, P kurang dari min 3 atau P-nya lebih besar dari 1/25. Tapi ini kita nggak pakai nih, karena dia negatif. P itu kan adalah 5 pangkat minus 2, minus X ya. P itu adalah 1/25 itu kan 5 pangkat minus 2. Karena basisnya ini adalah 5 lebih dari 0, ya, lebih dari 0 dan lebih dari 1 ya, lebih dari 1, maka kita gunakan pangkat dengan pangkatnya saja. Jadi min X lebih besar minus 2 ya, jadi X-nya dibagi kurang dari 2. Nah, ini jawabannya. X kurang dari 2 sama dengan pakai sama dengan semua. Pakai sama dengan dan sama dengan dan sama dengan. Maka jawabannya adalah yang tepat di C jawabannya. Ya. Oke, soal berikutnya, soal yang kelima, silakan. Nah, ini dibacanya Y sama dengan X kuadrat ya. Ya, ini adalah X kuadrat, maksudnya X kuadrat. Oke, apa hasilnya yang sudah? Kita coba ya. Menyinggung, sifat menyinggung ini atau dia memotong di satu titik ya, itu sama saja. Maka syaratnya itu diskriminannya sama dengan 0. Jadi ya, syaratnya diskriminan sama dengan 0 ya. Ini bisa menyinggung kalau dalam fungsi ya. Kalau dalam fungsi itu dia bisa menyinggung. Menyinggung, syarat menyinggung atau memotong di satu titik. Kalau dalam akar itu akar kembar ya. Kalau akar kembar. Jadi menyinggung. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kan sama garis dengan fungsi kuadrat ya. Jadi 2x ditambah y minus 2 sama dengan 0. Ini kan adalah y sama dengan min 2x plus 2 ya. Nah, ini y-nya ini jadi
kita dapat kesamaan dulu, kita buat kesamaan, yaitu minus 2x ditambah 2 sama dengan e kuadrat plus px plus 3. Ya. Nah, ini kita jadikan persamaan kuadrat e kuadrat plus px plus 2x plus 1 sama dengan 0 atau x kuadrat plus p plus 2 dikali x ditambah 1 sama dengan 0 ya. Nah, diskriminan itu adalah b kuadrat kurang 4ac sama dengan 0. B-nya adalah p plus 2, kuadrat kurang 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 1. P kuadrat ditambah 4P ditambah 4 dikurang 4. Nah, ini kan jadi 0 ya. Hasilnya adalah P kuadrat ditambah 4P sama dengan 0. P faktorkan kan gitu ya, sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan minus 4. Karena P-nya kurang dari 0, yang diharapkan mungkin ini jawabannya. P sama dengan negatif 4. Yang ditanyakan P ya. Nah, jawabannya adalah. Sebenarnya soal ini soal yang nggak bagus ya. Kenapa? Karena di sini ada pilihan yang positif. Ada pilihan positif, ya orang nggak akan milih. Jadi ini tinggal kalau mau tebak-tebakan ya peluangnya besar 50%, bukan 20% lagi. Nah, ini harusnya ini tidak harus, kalau mau jadi minus 1 minus atau berapa nih. Nah, ini kan sudah ada minus, jadi nggak bagus soalnya karena pilihannya. Ini sifat menyinggung ya, sifat memotong di dua titik kan diskriminan lebih dari 0. Sifat tidak memotong berarti dia diskriminannya kurang dari 0. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Kita buat dulu, cari dulu soalnya. Sudah siapin, tinggal di snippingnya. Oke. Saya cari. Ini soal kaitannya dengan limit ya. Silakan.
Apa hasilnya? Yang sudah? Oke, yang A ya kita buat. Nah, ini bisa kita kalikan dengan apa namanya buntu sekon atau kita turunkan ya. Ini bisa kita gunakan sifat dalil L'Hopital itu. Nah, kita jadi limit X mendekati suatu setengah dari suatu fx per gx ya. Ini sama saja dengan f aksen X sama dengan A dibagi dengan g aksen X sama dengan A. Nah, ini adalah sifat dari L'Hopital. Asal kita masukkan X sama dengan 4 ini dia menyebabkan 0 per 0 ya. Jadi syaratnya ini harus 0 per 0. Jadi syaratnya ini f X sama dengan A per X sama dengan A ini adalah 0 per 0 ya. Oke. Nah sekarang kalau kita menggunakan L'Hopital otomatis kita harus mahir ya dalam menurunkannya. Yang pertama X kuadrat minus 2 minus 16 itu kalau kita turunkan jadi 2X ya. Satu turunannya 0 ya. Jadi ini minus. Kalau akar itu sifatnya dia turunkan yang di atas, turunkan di dalam akar, X turunnya 1, maka dia kembali kepada 2 akar X min 3. Nah ini turunannya. Tinggal masukkan saja X-nya 4. 2 kali 4 per negatif 1 per 2 kali akar 4 kurang 3. Sama dengan ini 8 per min 1 per 2. Maka jawabannya adalah minus 16. Nah ini jawabannya ini. Ya. Jadi itu hanya di akar saja. Akar itu bentuknya kalau dia saya tulis dengan akar fx, maka turunannya ini adalah f aksen x dibagi dengan 2 akar fx. Nah ini seperti itu pakai. Ya. Oke kita masuk ke soal berikutnya. Jawabannya adalah A. Ada yang ditanyakan? Nah, bagaimana Pi kalau misalkan dengan dalil tidak dengan dalil L'Hopital bisa saja. Tapi kalau hasilnya tidak 0 per 0 jangan coba-coba Anda gunakan dalil L'Hopital ya. Jadi salah aja tinggal masukkan saja. Jadi kalau kita gunakan dengan faktor dari 2x x kuadrat minus 16 1 dikurang akar x min 3, maka kita kalikan dengan 1 plus akar x min 3 ya. Menjadi x kuadrat minus 16 atau ini bisa kita karena dia sifat dari x mendekati 4 maka dia harus punya faktor x kurang 4 pasti itu ya. Dia punya faktor x kurang 4. X kuadrat ini kan menjadi X kurang 4. Jadi kalau kita kalikan X kurang 4 dikali X plus 4. 1 ditambah akar X min 3 dibagi. Ini kan 1 min ya X minus 4. Pasti dicoret nantinya X minus 4 itu. Ini 1 ditambah akar X min 3. Nah, ini kan sama saja dengan 4 minus X ya. Ini coret-coret jadi minus kan, itu ketemuannya minus. Maka di sini minus X ditambah 4 kali 1 ditambah akar X 3 ya. Ketika masukkan X-nya 4 berarti ketemunya minus 4 tambah 4 dikalikan 1 ditambah akar 4 kurang 3 minus 8. Ini 1 tambah 1, 2. Jadi jawabannya minus 16. Nah ini kalau kita menggunakan faktorisasi ya, dengan mengalihkan bentuk sekawan. Tapi saran saya mahir di turunan, gunakan aja turunan apa. Harus kita gunakan faktorisasi. Asal persyaratannya adalah dia 0 per 0 dalam fungsi pecah tersebut. Oke, soal berikutnya. Saya ambil soal
Nah, ini soal tentang limit juga. Limit mendekati hingga gitu ya. Ya, oke. Nah, ada limit khusus sebenarnya yang lebih terakar tapi mendekati tak hingga ya. Kalau limit X mendekati tak hingga, saya kira Anda juga sudah hafal ya. E kuadrat tambah BX tambah C. Misalkan ini akar, nah ini dikurangi akar dari P kuadrat ditambah QX tambah R. Nah ini khususnya, kalau A-nya sama dengan P, maka kita dapat rumusnya B minus A, B minus P, sorry, per 2 akar A, gitu ya. Tapi kalau A-nya tidak sama dengan P, maka dia jawabannya bisa plus tak hingga atau min tak hingga. Atau keseluruhannya ada tak hingga. Oke. Nah sekarang kita lihat 2X ini dalam akar bukan? Bukan. Maka kita ubah menjadi dalam akar yaitu 2X kuadrat. Nah, minus 4X kuadrat ditambah X tambah 3. Saya tidak menuliskan limitnya ya. Saya tidak tulis itu. Jadi ini akar 4X kuadrat minus akar 4X kuadrat tambah X tambah 3. Nah ini karena sama-sama X kuadrat, maka ini kita dapatkan B-nya 0 minus min 1 dibagi 2 akar 4. Maka ketemunya min 1 per 4. Jawabannya adalah B. Ya. Oke, kita soal berikutnya. Nah ini kita cari. Nah ini tentang integral, silakan.
Ya, hasilnya apa? Oke, kita lihat ini menggunakan prinsip integral substitusi ya. Jadi kita lihat ini pangkat 1, ini pangkat 2 ya. Ini konstanta hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah substitusi, tapi kita bisa ubah dulu lah. Ini menjadi akar di bawah itu jadi pangkat minus setengah ya. Kita buat pangkatan dulu. Nah, api akan teruskan dengan cara praktisnya. Pemisalannya ini sebenarnya sebagai U ya. Kalau kita gunakan prinsip integral substitusi nanti ketemunya ini. Tapi kalau kita langsung saja yang tidak dimisalkan biarkan saja tetap ini. Nah, ini integralnya apa? Kan ini 1/-1 tambah 1. Nah, ini juga pangkatnya udah sama. Ini juga sama ya, 1/2 tambah 1. Nah, ini kalikan turunkan. Turunkannya adalah 1 perturunan. Maksudnya 1 perturunan yaitu 2x tambah 4. Kalau saya coret-coret ya. Ini setengah jadi 2. Ini 2. X kuadrat tambah 4x minus 3. Ini pangkat setengah. Ini kan sama dengan setengah. Ini coret-coret. Plus C. Nah, maka hasil akhirnya adalah akar dari X kuadrat tambah 4x min 3 tambah C. Ini jawabannya. Ya. Oke. Jawabannya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, silakan.
Apa hasilnya? Kita bahas ada kubus. Di masjid juga lebih banyak kepada kubus ya. Bukan keistimewaannya, jadi mudah untuk prosesnya. Kalau balok biasanya diagonal, misalnya jarak jarang juga. Rusuknya 4. Jadi FH 4, AFH, berarti AFH ini. Ini AFH-nya. Kemudian AE. Sudut yang dibentuknya ya. AFH ini adalah ya, bisa apa namanya, segitiga sama sisi dengan sisinya ada diagonalnya. Nah ini kalau kita lihat dia punya titik potongnya di A. Jadi sudutnya ini adalah di titik A, itu pasti. Garis satunya EA sudah ada. Yang belum ada. Nah ini dari hasil proyeksinya ya. Jadi kalau kita proyeksikan dia pasti lewat garis tinggi. Nah ini ketemunya ke sini, siku-siku di sini, sebut saja dia E aksen ya sebagai proyeksinya. Jadi sudut yang dibentuknya adalah sudut yang didapat dari garis EA ini dengan proyeksinya E aksen A. Jadi sudut antara garis AE dengan bidang AFH ini sama saja dengan sudut yang dibentuk dari garis EA atau AE dengan E aksen sebagai proyeksi E-nya, atau kita dapat sudutnya adalah sudut E aksen dah, gitu. Nah, sudut ini kan sama saja kalau kita, karena sudut dia bukan panjang, bukan jarak, kita bisa gunakan dengan segitiganya. Yang jelas ada segitiga ini kita pakai. Jadi jangan segitiga yang aksen, sama saja dengan segitiga dengan sudutnya ini. Kita pakai segitiga yang mudah kita dapatkan sisi-sisinya, yaitu A, E, O di sini saja. Jadi potong diagonalnya, ya. Tinggal kita dapatkan bahwa sinus alfa ini kan sebagai alfa, maka sin alfa di sini adalah perbandingan antara EO dibagi dengan sisi miringnya yaitu AO. Udah. PO-nya ini kan setengah diagonalnya 4 akar 2 ya, berarti sini 2 akar 2. AO-nya di sini kalau kita tentukan berapa panjang AO-nya, kita cari ke sini atau di sama ya, nggak usah. Sorry. Jadi inilah AO ini adalah panjang dari segitiga siku-siku yang kita pakai. AO-nya ini ya adalah diagonal, ya kan? AO ini kan didapat adalah akar dari EO ini kan tadi 2 akar 2 kuadrat, 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka ketemunya adalah akar 8 ditambah 16 ya. Aduh. Saya save dulu khawatir. Aduh. Jadi 4 kuadrat ya, jadi 8 tambah 16 24 ya, 24 itu sama dengan 2 akar 6. Nah, udah, jadi 2 akar 6. Ini 2 akar 6, maka ketemunya adalah 1 per akar 3 atau sama dengan 1/3 akar 3. Maka jawabannya adalah C. Ya. Soal berikutnya.
Ini kemudian matrik. Nah, silakan. Jawabannya kita coba. Yang ditanyakan adalah K-nya, K. Jadi ini ada prosesnya K-nya deh. Kita ikuti saja yang ini. Nah, ketentuannya kita buat ini aja, ya. Jadi kalau misalkan KA sama dengan B, berarti kan K-nya KLMN dikalikan A-nya adalah 20 sama dengan B, B-nya 812. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat kan ini 2K tambah 0 ya. Ini di bawahnya ini 2M tambah 0 juga sama dengan 812. Maka ketemunya 2K sama dengan 8 berarti K-nya 4. Satunya lagi 2M sama dengan 12, maka M-nya adalah 6 ya. Sudah ketemu nih. Kemudian yang kedua adalah KC sama dengan D. K-nya adalah KLMN, C-nya adalah 11, ini D-nya adalah kayaknya nih D nih, kayaknya nih D nih, ya, 62.
Dari sini K ditambah L sama dengan 6. K-nya sudah dapat 4 tambah L sama dengan 6, berarti L-nya adalah 2. Kemudian M ditambah N ini sama dengan 2, M-nya sudah ada, 6 tambah N sama dengan 2. Jadi M-nya adalah minus 4, jadi ini udah ada, ini N ada, ini M-nya ada, ininya ada. Maka K kali minus 2, 1, ya tinggal masukkan saja, K-nya adalah K sini 4, kemudian 6 di sini, L-nya adalah M-nya 2, M-nya 6, dan ini negatif 4 dikali min 21. Sama dengan min 8 ditambah 2 minus 6, minus 12 dengan minus 4 minus 16. Ada salah itu? Ada salah nggak itu? Ada salah itu enggak? Karena kalau lihat jawaban sini nggak ada. Ada jawabannya nggak ada ya? Ada keliru di mana hitungannya? K-nya 4, tambah 2, M-nya 6. Ada kesalahan di mana? Kalau ingin buat nggak ada kesalahan. Ada kesalahan nggak nih? Itu 8-12-an dari mana ya? Ya? Yang 8-12 dari mana? Delapan 12. Oh, bukan 8-12 ya. Aduh. Minus 2 ini isinya. Sorry. Kok bisa 12? Saya pilih mana ini? Kadang-kadang keliru aja nih kurang kecil. Ini minus 2. Udah, ini minus 2. Udah, saya kira yang ini bisa kalian dari minus 2. Nah, kesalahannya di situ. Dari minus 2 kok jadi 12 di mana bisa 12 ya? 1 sama ini minus 1, kita koreksi aja ya. Jadi kalau ini saya kira agak dikit. Minus 1. Nah, ini N-nya adalah 3. Berarti ini kesalahannya di M-nya. Saya kira Anda sudah tahu jawabannya lah, cuma nanti yang salah jawab. M-nya adalah min 1, N-nya adalah 3. Ya, kalau kita kalikan 4, 2, 4, minus 8 dengan 2, minus 6. 2 dengan 3, 5. Maka jawabannya ini. Nah, ya, penelitian ya saya kira. Oke, soal berikutnya. Kemudian soal berikutnya. Sudah soalnya tentang trigonometrik bersama lingkaran. Nah, kita masuk bersama lingkaran deh. Sekarang. Ini. Silakan isi dulu. Bentar. Saya ke belakang dulu.
Sudah ketemu? Cara yang paling awal kita lakukan sebenarnya substitusikan 8,13 ke persamaan itu semua. Kemudian kemana yang tepat, kalau ada dua alternatif berulang ke berikutnya. Karena dia sepusat, ya kita tentukan pusat dari persamaan lingkaran yang awal ini. Ini apa? Pusatnya apa ini? Dari E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Apa rumus pusatnya? Minus setengah A, minus setengah B ya. Rumus pusatnya. Jadi pusat yang ini adalah 3,1. Udah. Yang pertama dari 3,1 kita masukkan, sama 3,1 pasti sama kan. Semuanya sama. Ya, kuncinya berarti di sini dia. 8,13. Kalau dia melalui 8,13, berarti kan X-nya adalah 8,13. Nanti X-nya sama dengan 8, Y-nya sama dengan 13 kan. Tinggal masukkan saja. Tuh ya. Tapi kalau misalkan dia apa namanya? Kalau kita ingin menentukan, maka persamaan lingkaran kan begini bentuknya X kurang A kuadrat seperti ini. Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R-nya aja, kalau pusatnya kan sudah ada. Pusatnya adalah apa tadi 3,1. Nah, R ini kan sama saja dengan jarak antara titik yang dilaluinya 8,13 dengan titik pusat kan jarak. Apa rumus jarak? Nah, R kuadrat kan sama dengan adalah pusatnya sendiri. Pusatnya adalah 3,1 ya, jadi pusatnya saya ganti. Nah, titiknya 3,1. Masukkan rumus jarak. Selisihkan 8 kurang 3 kuadrat ditambah 13 kurang 1 kuadrat. Ini kan adalah 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini ketemunya 25 dengan 144 ya, 169. 169 R kuadratnya. Jadi R-nya 13, boleh seperti itu, atau kita langsung ikuti saja diuraikan begini. X kuadrat kurang 6X ditambah 9 tambah Y kuadrat min 2Y ditambah 1 sama dengan R kuadratnya 169. Y kuadrat ditambah Y kuadrat minus 6X minus 2Y 10, ini 9 min 159 sama dengan 0. Mana jawabannya tepat? Nah, di Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Masih ada sisa waktu. Satu soal saja ya. Transformasi ada belajar belum? Sudah belajar transformasi? Sudah belum transformasi? Sudah. Ini ada statistika. Statistika aja dulu.
Nih, silakan. Udah ketemu hasilnya?
Berapa hasilnya? Oke, kita coba ya. Kuartil itu memiliki rumus umumnya tepi bawah ditambah dengan I per 4 kali N dikurangi kumulatifnya ya, dibagi dengan frekuensinya sendiri, dikalikan dengan ini. Yang paling awal kita tentukan N-nya dulu. N-nya berapa ini? 5, 14 tambah 6, 20 ya. Nah, untuk menentukan letak kuartil bawah Q1, maka dia nilainya harus kumulatifnya, frekuensi kumulatifnya kurang dari maksimal ya. Maksimal itu I seperempat N. Jadi dia harus, bukan maksimal, minimal maaf. Minimal, bukan maksimal. Ya maksimal, minimalnya ini berarti seperempat N, jadi sama dengan seperempat N, seperempat kali 20 ya. 20 berarti sama dengan 5 ya. Kita hitung 5, napas di sini dia. Jadi batasnya adalah 50, rentangnya sama dengan 54. Mulai dari tepi bawahnya, berarti 50 kurang 0,5 sama dengan 49,5. Kemudian ini sudah dihitung frekuensi kumulatifnya. Nah, sebelumnya maafnya ini dua frekuensi yang memuat kuartilnya adalah F. Kuartil satunya berarti dia 2, 3. Panjang kelasnya kita lihat sini, panjang kelasnya 5. Kita masukkan, jadi kuartil bawah, kuartil 1 itu sama dengan L-nya adalah 49,5 ditambah setengah N, kita seperempat N kita sudah dapatkan 5 dikurang kumulatif ini 2 dibagi 3 dikali 5, maka hasilnya adalah 49,5 ini 3 bagi 3 tambah 5 ya, maka ketemunya adalah 54,5. Nah, ini jawabannya 54,5 ya. Oke, anak sekalian, pikiran untuk matematika masih ada sisa waktu, tapi cukup sekian saja ya. Izin dan tetap semangat ya. Yang kena sekarang di Saintek 1 ya, hari Selasa, bimbel Saintek 1 untuk dapat hadir pada pertemuan di Saintek 1. Tapi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini bisa pikirin nanti ya. Terus belajar, jangan hilang semangat belajarnya. Oke. Oke, nah sekalian, absen ada di GC ya, absen ada di GC, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di grup PJJ ya. PJJ IPA, kirim